Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Hayu Wulandari, NIM 858178358, Prodi PGSD, Pokjar Ponorogo, Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT mata kuliah Pendidikan Seni di SD dari modul 4 sampai modul 6. Presentasi kali ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial yang kedua dengan mata kuliah PDGK 4207. Yang pertama, modul 4, pemanfaatan teknologi dalam berkarya seni. KB 1. Pendekatan teknologi penciptaan karya seni. 1. Istilah teknologi. Teknologi berasal dari kata Yunani, tekne. Maksudnya, teknologi adalah suatu area studi tentang peralatan untuk mengubah harfiah menjadi fungsional melalui studi ilmu pengetahuan yang sistematis. Dari uraian tersebut dapat diperoleh sebuah makna bahwa teknologi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu kemanfaatan, keteknikan atau peralatan, keunikan maupun sistem kerja dan hasil produksi. Suatu karya seni mempunyai struktur, wujud atau kontur, isi, dan tata laku. Pamadi tahun 2000. Wujud atau kontur karya seni merupakan bentuk visual karya rupa, gerak, suara yang berfungsi sebagai penampung gagasan dan ide. Isi adalah muatan pesan dan bobot penampilan karya seni. Kemudian, tata laku atau konteks penciptaan seni, tujuan berkarya, serta pengaruh adat dan peranata sistem pada cara pandangan seseorang atau masyarakat tertentu terhadap kehidupan. Yang kedua, cangkupan teknologi. Teknologi hadir karena manusia harus mempertahankan hidup bandingkan dengan ketika manusia purba dalam kehidupannya yang masih sederhana. Selang hari, tahun, ataupun abad, cara berpikir manusia pun akhirnya berkembang. Kemajuan berpikir ini menjadikan manusia menciptakan peralatan sistem kinerja yang sesuai dengan fungsinya. Secara ideal, teknologi merupakan hasil budaya manusia untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sarana dan prasarana yang baik melalui kegiatan penelitian dan percobaan yang disengaja maupun tidak. Konjaningrat tahun 1981 meletakkan teknologi ke dalam deretan hasil budaya manusia. Yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Kelima, kesenian. Dan keenam, sistem mata pencarian hidup. Dalam pembahasan selanjutnya, teknologi akan dipandang secara menyeluruh, baik dari segi wujud maupun kinerja dan isi teknologi. Sedangkan kaitannya pada dampak kependidikan, teknologi pada siswa adalah kinerja, sistem dan prinsip. Jika seorang guru meminta siswa menciptakan karya rupa dengan prinsip teknologi, maka hasil dapat diperoleh berupa output atau karya rupa teknologi, outcome atau keterampilan, dampak atau berpikir sistematif, tangguh, ulet, tepat, dan disiplin. Dan yang ketiga, model pemanfaatan teknologi dalam karya seni. Dalam pengembangan praktek berkarya seni, dalam pendidikan kesenian adalah mendidik anak supaya kreatif, sedangkan pembinaannya melalui pelatihan berapresiasi terhadap keindahan objek. Kata kreatif mengandung unsur keuletan, yaitu kemampuan bertahan, berusaha tanpa henti sampai penemuan pemecahan masalah dengan sempurna. Salah satu jalan berlatih ulet adalah keberanian mengutarakan pendapat. Proses ini diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antara otak, rasa, dan keterampilan. Misalnya, menjaga keseimbangan tubuh, mengendalikan emosi, ketekunan, pantang menyerah dengan tantangan atau adversity question.
konsentrasi, dan tumbuh autosugesti dalam berusaha untuk mencapai tujuan. Prinsip keteknikan dapat digolongkan menjadi A. Pemanfaatan teknologi kerajinan dalam penciptaan karya seni. Suatu prinsip kerja teknologi produksi dalam bentuk karya terapan seperti memproduksi cindera mata, menenun kain, meminta benang besar, atau jenis yang segera dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran teknologi kerajinan lebih memfokuskan kepada keterampilan produksi, reproduksi yang diukur dari ketepatan dan ekonomis serta keluasaannya. B. Pemanfaatan teknologi rekayasa dalam penciptaan karya seni. Suatu prinsip teknologi produksi dengan mengandalkan urai susun atau reconstruction, di mana dalam proses ini keterampilan yang diandalkan yaitu kesesuaian, kecepatan, ketepatan, maupun kecakapan. Pemanfaatan teknologi rekayasa dalam penciptaan karya seni dapat dilihat pada keteknikan dan dampak pembelajaran. Dampak keteknikan lebih mendorong keyakinan mencipta melalui kecakapan, mengurai bahan, dan menyusun alat sesuai dengan sistem kinerjanya. Sedangkan dampak pembelajaran teknologi rekayasa adalah keuletan mengurai masalah dan menyusun kembali permasalahan mencipta karya seni. C. Pemanfaatan teknologi pengolahan dalam penciptaan karya seni. Pengukuran terhadap pengolahan perilaku mengubah objek melalui proses pemasakan, reaksi, percobaan secara cepat dapat menghasilkan produksi ganda dan reproduktif. Jika teknologi ini dimanfaatkan pada teknik penciptaan karya seni rupa, prinsip-prinsip umum dapat dimasukkan, misalnya prinsip kontradiksi atau air dengan minyak, kayu dengan besi, plastik dengan kayu. Prinsip kontra air dengan minyak akan dimanfaatkan pada pelumatan cat untuk melukis. Warna yang tidak bisa menyatu antara warna minyak dan warna air disatukan untuk menemukan warna khas hingga terkesan ekspresif dan naif. Kegiatan belajar 2. Ruang lingkup penggunaan teknologi. 1. Teknologi sederhana bersinergi manusia. Ada 3 jenis teknologi yang termasuk dalam teknologi sederhana, yaitu pertama, teknik putar. Teknologi putar di sini berfungsi menggandakan, mempercepat kinerja, meringankan beban seseorang dalam bekerja setiap saat. Namun, setelah berteknologi, karya ini membuat seseorang menjadi sangat tergantung dengannya. Misalnya, jam tangan. Karya ini diciptakan dengan kinerja evolusi atau mengalami perubahan secara bertahap, yaitu kinerja yang tidak sekaligus selesai dan dapat dimanfaatkan hasilnya. Kinerja ini melalui percobaan atau eksperimentasi serta disempurnakan dengan penemuan berikutnya. Teknologi yang dihasilkan manusia dapat dibedakan menjadi 2 bagian temuan yang penting, yaitu teknologi sederhana karena kinerjanya manual dan teknologi tinggi atau high teknologi seperti kinerja manual digantikan oleh listrik. Dan yang B, teknologi tarik. Teknologi ini sering disebut teknologi manual karena sistem bekerjanya dengan bantuan manusia, sedangkan sistem penggerak yang digunakan adalah sistem tarik. Secara keseluruhan dapat digambarkan karya teknologi sederhana ini akan berjalan jika ditarik oleh motor kayu, misalnya untuk sepeda. Yang ketiga, teknologi pukul. Teknologi pukul adalah salah satu jenis teknologi sederhana yang digunakan manusia untuk memudahkan kegiatan sehari-hari. Contoh alat yang menggunakan teknologi pukul adalah alat musik genderang. Alat ini akan menimbulkan suara jika dipukul. 2. Teknologi sederhana berenergi alam. Karya teknologi ini masih menggunakan prinsip tarik, dorong, dan putaran. Namun, pada kesempatan ini kita akan memproduksi karya dengan kekuatan angin dan air. Fungsi angin tersebut mengubah benda menjadi atau dapat bergerak sehingga menimbulkan gerakan dalam karya manusia.
A. Penggerak bersinergi angin adalah karya seni rupa menggunakan teknologi penggerak angin. Kipas tersebut menghasilkan angin. Benda mengubah udara yang ada di sekitar untuk digerakkan sehingga menimbulkan angin dan angin tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan berbagai hal. Yang kedua, penggerak bersinergi air adalah karya seni rupa yang memanfaatkan teknologi penggerak air. Pada dasarnya, kinerjanya sama dengan angin. Pada karya seni ini hanya perlu bantuan komponen lain, contohnya kaleng bekas, alat pukul untuk menimbulkan bunyian. 3. Teknologi tinggi. A. Motor penggerak bersinergi listrik. Contoh teknologi ini ialah Tamiya, mainan anak berupa mobil. Benda ini dapat bergerak maju dengan bantuan motor penggerak, dan motor penggerak ini didorong oleh listrik yang ditimbulkan oleh baterai. Kuat lemahnya baterai akan mempengaruhi kecepatan laju permainan. Yang B. Teknologi digital merupakan pengembangan mutakhir. Kehadirannya untuk membantu manusia mempercepat kinerja dan memperpendek jarak komunikasi. Teknologi digital yang paling banyak membantu manusia adalah komputer. Komputer merupakan perangkat keras yang berisi rangkaian komponen peralatan yang dapat menyimpan data dan program. Pemanfaatan teknologi komputer dalam penciptaan karya seni rupa melalui program freehand drawing, program CorelDRAW, program Adobe atau Photoshop, program makromedia animasi, PowerPoint, dan program editing. Kegiatan belajar 3, rencana dan laporan kerja. Untuk membuat rancangan dan laporan perlu diperhatikan sebagai berikut. Ide dan gagasan dalam menciptakan karya seni dengan memanfaatkan teknologi sederhana perlu dituangkan dalam sebuah rancangan yang meliputi karya apa yang akan dibuat, bagaimana latar belakang munculnya ide dan gagasan, dan manfaat karya tersebut. Selain itu, jelaskan pula dalam rancangan tersebut tentang bagaimana teknik dan cara kerja atau langkah yang akan dikerjakan untuk membuat atau mewujudkan ide gagasan tersebut. Bahan apa yang akan digunakan, bagaimana karakteristik bahan tersebut, juga perlu dibuat dalam rancangan tersebut tentang kesulitan yang diperkirakan akan ditemui. Oke, kita masuk ke modul 5 yaitu olah musik. Kegiatan belajar 1, bernyanyi. Dalam pembahasan berikut ini, kita akan belajar tentang teknik pernafasan sebagai salah satu modal dasar dalam memproduksi suara yang baik. Selanjutnya akan dibahas tentang teknik bernyanyi yang mencangkup artikulasi, resonansi, dan beberapa hal yang berhubungan dengan penguasaan lagu serta penampilan. 1. Pernafasan. Pernafasan adalah hal yang paling mendasar dalam berolah vokal. Pernafasan yang baik sangat diperlukan saat bernyanyi, karena bernyanyi merupakan suatu peristiwa bergetarnya pita suara oleh udara. Dalam bernyanyi dikenal jenis pernafasan, yaitu 1. Pernafasan perut. Pernafasan perut adalah salah satu teknis pernafasan yang dapat memaksimalkan paru-paru untuk memperoleh oksigen lebih banyak. Cara bernafas ini baik, hanya saja dalam penyanyi kurang kuat saat menyanyikan nada-nada yang panjang dan membutuhkan kekuatan penuh. Dan yang kedua, pernafasan dada. Ciri utama pada pernafasan ini adalah mengembangnya dada yang terangkat pundak saat menghirup udara. Walau pernafasan ini dapat digunakan untuk penyanyi, namun kurang baik karena akan terjadi ketegangan pada otot-otot badan bagian atas. Dan yang ketiga, pernafasan diafragma atau sekat rongga dada. Pernafasan inilah yang baik digunakan saat bernyanyi. Bernafas dengan cara ini, badan terhindar dari ketegangan yang berlebihan dan memiliki daya yang cukup untuk menghasilkan dan mempertahankan cadangan udara saat bernyanyi. 2. Teknik bernyanyi. Teknik bernyanyi atau teknik vokal adalah cara yang digunakan seseorang agar bisa memproduksi suara yang lebih baik dan efisien. Suara manusia dibagi menjadi 2, yaitu suara anak-anak dan suara dewasa. Suara anak-anak dibedakan lagi menjadi 2, yaitu suara tinggi dan suara rendah, sedangkan suara dewasa dibedakan menjadi suara wanita dan suara pria. Berikut jenis-jenis register masing-masing suara. Suara wanita
tinggi atau sopran, sedang atau mezzo sopran, rendah atau alto. Suara pria, tinggi atau tenor, sedang atau bariton, rendah atau bass. Yang ketiga yaitu suara anak-anak, cuma ada dua, yaitu tinggi dan rendah. A. Artikulasi. Artikulasi dapat diartikan sebagai pengucapan kata-kata dan kalimat musik secara nyata dan jelas. Artikulasi dalam vokal dipengaruhi oleh bentuk bibir, lidah, dan rongga mulut. Artikulasi yang baik adalah membuka mulut lebar-lebar ke bawah, bukan ke samping. B. Pembentukan suara. Pembentukan suara adalah pengaturan organ-organ suara agar dapat menghasilkan materi yang baik dan indah. Organ-organ suara adalah bagian dalam tubuh yang mempunyai hubungan erat dengan produksi suara. Ada dasar pembentukan suara yang baik, yaitu otot-otot dan kerongkongan diupayakan tetap selemas mungkin. Mulut dibuka lebar-lebar ketika menyanyikan huruf hidup. C. Resonansi. Resonansi adalah pemanfaatan rongga-rongga kepala, leher, dan dada. Ruang resonansi yang paling utama terdapat pada bagian kepala. Ruang ini apabila dimanfaatkan dan dilatih dengan baik akan memberikan banyak kebaikan pada suara yang dihasilkan. Berikut ini latihan-latihan diperuntukkan untuk membentuk resonansi yang baik. A. Mulut digatupkan dengan bibir, saling bersentuhan namun tidak ditekan. B. Rahang bawah diturunkan dengan luas dan tidak kaku. C. Gigi bawah dan atas memiliki jarak 1 meter atau setebal jari telunjuk. D. Lidah menyentuh gigi bawah dan permukaannya datar, makanya dalam keadaan rileks dan tidak ditekan. E. Rongga mulut dan tenggorokan membentuk ruang yang seluas mungkin. D. Yaitu interpretasi dan ekspresi, penghayatan atau pembawaan lagu. Tujuan dari seluruh latihan pernafasan dan pembentukan suara adalah pembawaan lagu. Pembawaan lagu adalah tujuan akhir dalam belajar vokal. Interpretasi lagu berkenaan dengan penafsiran lagu, sedangkan ekspresif berhubungan dengan pembawaan lagu atau penyampaian isi pesan lagu. 3. Penampilan. Bernyanyi yang benar dan baik adalah sesuai dengan ungkapan isi lagu yang hendak dinyanyikan. Sikap bernyanyi yang baik sewaktu berdiri maupun duduk adalah tidak terganggunya organ-organ pernafasan dan organ vokal yang diperlukan. Gerakan tubuh yang benar adalah gerakan yang mendukung ungkapan musik yang hendak disampaikan kepada pendengar. Busana juga perlu diperhatikan. Sangat tidak baik apabila penyanyi berpakaian seadanya di panggung. Perkembangan teknologi audio sekarang ini memungkinkan penyanyi untuk menggunakan mikrofon. Kegiatan belajar 2, yaitu mendireksi. Mendireksi adalah dalam permainan musik, pemberi aba-aba adalah pemimpin dan bisa disebut dirijen atau konduktor. Jiwa suatu lagu sangat tergantung dari seorang dirijen dalam membawakannya. Oleh karena itu, aba-aba perlu dipelajari secara lebih mendalam. 1. Jenis aba-aba. Aba-aba 1 pukulan. Gambaran ayunan tangan pada aba-aba ini adalah mulai dari titik tertinggi, kemudian turun ke bawah, langsung membentuk gerakan melingkar ke samping, luar, sebelah kanan, lalu naik kembali ke titik awal. 2. Aba-aba 2 pukulan. Dalam satu birama terdapat 2 ketukan. Gerakan aba-aba ini dimulai sama dengan gerakan 1 pukulan. Jadi, mulai dari titik awal atau setinggi Mars, kemudian turun ke bawah dalam bentuk melingkar keluar, lalu naik ke atas atau setinggi bahu untuk hitungan 1. Kemudian dari titik tersebut, tangan turun ke bawah dalam bentuk melingkar ke dalam, lalu naik ke atas menuju titik awal. Aba-aba 3 pukulan. Irama tenor, yaitu dalam satu birama terdapat 3 ketukan. Dalam irama tenor, ketukan
yang kuat terdapat pada ketukan pertama. 2 hitungan berikutnya diketuk lebih ringan. Aba-aba 4 pukulan. Gerakan aba-aba ini dapat dikatakan sebagai pengembangan dari irama 2 atau biner. Oleh karena itu, dalam memberi aba-aba pun seolah-olah ada 2 pukulan berat, yaitu hitungan 1 dan 3, serta 2 pukulan ringan, yaitu pada hitungan 2 dan 4. Aba-aba 6 pukulan. Gerakan aba-aba ini dapat dikatakan pengembangan dari irama 2 atau jenis birama susun. 2. Sikap badan. Sikap badan seorang pemimpin, baik tangan, kepala, mata, dan gerakan lainnya haruslah mengacu kepada ekspresi musik. Oleh karena itu, dalam memberikan aba-aba, sikap badan haruslah sempurna. Mulailah berlatih dengan sikap berdiri pada kedua kaki Anda. Posisi kaki kiri sedikit lebih maju daripada kaki kanan, kemudian angkat kedua tangan hingga sejajar dengan mata lalu turunkan. 3. Teknik aba-aba. Gerakan yang telah dipelajari merupakan gerakan aba-aba sepanjang lagu itu dinyanyikan. Berikut adalah teknik aba-aba sebelum lagu dimulai dan diakhiri. A. Aba-aba permulaan. Ini berarti aba-aba yang dilakukan sebelum lagu dimulai. Sikap badan. Sikap siap di sini adalah aba-aba yang diberikan oleh pemimpin agar penyanyi atau pemain musik konsentrasi serta mengenal tempo, dinamik, dan ekspresi lagu. Yang ketiga, gerakan pendahuluan. Aba-aba pendahuluan ini dilakukan setelah para penyanyi atau pemain musik betul-betul sudah konsentrasi. Jadi aba-aba pendahuluan dilakukan di antara aba-aba persiapan dan in-setting. Keempat, yaitu aba-aba penutup. Untuk mengakhiri sebuah lagu dengan baik tanpa keraguan-raguan bagi pemusik, maka aba-aba penutup harus berlangsung sampai nada terakhir sudah selesai. Kegiatan belajar 3 yaitu bermusik. 1. Instrumen gitar. Gitar termasuk alat musik kordofon yang dimainkan dengan cara dipetik atau plak. Ditinjau dari fungsinya, maka gitar dapat digolongkan sebagai alat musik tunggal atau solo maupun sebagai musik pengiring. 2. Instrumen musik. Alat musik yang tergolong dalam alat perkusi atau pukul dengan sumber bunyi membran dan idiom atau alat bendanya. Dapat dikelompokkan menjadi pertama, perkusi tak bernada, antara lain kastanyet, woodblock, triangle, guiro, maracas, kasabah, tamborin, bass drum. 2. Perkusi bernada, yaitu ada piano, glockenspiel, xylophone, vibraphone, marimba, chimes, timpani. 3. Instrumen suling. Suling atau recorder termasuk dalam keluarga alat musik tiup. Alat ini merupakan mouthpiece dan beberapa lubang untuk menghasilkan nada-nada yang berbeda. Alat recorder ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu sopranino, sopran, alto, tenor, dan bariton. Kita sudah sampai ke modul 6, yaitu penciptaan karya musik anak SD. Kegiatan belajar 1. Penciptaan nyanyian untuk anak SD. A. Karakteristik lagu anak. 1. Melodi. Melodi untuk anak SD tidaklah seperti untuk orang dewasa. Melodi untuk orang dewasa memiliki jangkauan nada atau ambitus yang lebih luas dibanding dengan jangkauan suara anak SD. Jangkauan suara anak SD dapat dibedakan berdasarkan jenis suara, yaitu suara tinggi dan rendah, bukan berdasarkan jenis kelaminnya. 2. Ritme. Ritme nyanyian anak SD sebaiknya mudah dinyanyikan. Ritme melodi yang memiliki not yang hampir sama akan lebih mudah dinyanyikan dibandingkan dengan ritme yang nilai notnya berbeda jauh atau kompleks. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menciptakan nyanyian untuk anak, di antara ialah pembuatan tema lagu, pengembangan tema lagu, dan penentuan lagu. Kegiatan belajar 2. Penciptaan iringan lagu anak SD. 1.
Membuat pola ritmik. Pembuatan pola ritmik adalah salah satu elemen dan unsur irama. Pola ini juga dapat dipahami sebagai unsur yang memuat panjang pendeknya not dalam aransemen musik. Dalam penyusunan instrumen, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu A. Karakteristik bunyi dan register masing-masing instrumen. B. Tingkat kesulitan teknik permainan instrumen tersebut. C. Hasil perpaduan bunyi sebagian atau keseluruhan instrumen yang digunakan. D. Instrumen natural atau transpose. 2. Pengembangan pola ritmik. Pola dasar yang telah dibicarakan terdahulu dapat juga dikembangkan atau dua kali lipatkan. Dalam hal ini, sudah menempatkan bagian-bagian dari pola ritmik ke dalam masing-masing ketukan berat dan ringan. 3. Pemilihan instrumen. Musik yang kita kenal hingga saat ini memiliki ciri khas instrumen musik yang digunakan dalam memainkan pola iramanya. Sebagai contoh, pola irama musik keroncong dimainkan dengan alat musik cak, cuk, cello, dan bass. Ada satu patokan dasar dalam pemilihan instrumen musik tersebut. A. Ketukan berat dimainkan oleh instrumen besar atau beregister rendah. B. Ketukan ringan dimainkan oleh instrumen kecil dan beregister tinggi. C. Sinkop dapat dimainkan oleh instrumen kecil atau besar. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.